Pentingnya pengakuan suatu negara dari negara lain bertujuan untuk mengawali dilaksanakannya hubungan secara formal antara negara yang mengakui dengan negara yang diakui. Dilihat dari sudut pandang hukum internasional, pengakuan negara lain sangat penting bagi suatu negara karena pengakuan negara lain dapat menimbulkan akibat-akibat hukum, yaitu suatu negara dapat diterima secara penuh sebagai anggota dalam pergaulan antar bangsa. Suatu negara dapat melakukan hubungan internasional atau dapat melaksanakan hubungan kerjasama dengan negara lain. Suatu negara dapat dikatakan sebagai international person atau sebagai subjek hukum internasional. Menurut para ahli, suatu negara tanpa pengakuan bukanlah berarti negara itu tidak dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya, melainkan peranan pengakuan negara lain mengakibatkan negara yang diakui dapat menggunakan atribut negara yang mengakui. Tidak adanya pengakuan dari negara lain dapat mengakibatkan tidak adanya hubungan diplomatik di antara negara yang bersangkutan. Contoh kasus tidak adanya hubungan diplomatik akibat dari tidak adanya pengakuan adalah ketika Presiden Panama akhirnya memutuskan secara sepihak untuk mengakui Republik Rakyat Tiongkok sebagai satu-satunya Cina di dunia, setelah adanya pembangunan terusan yang akan memberikan akses pada jalur sutra Cina. Oleh karena itu, Kementerian Luar Negeri Taiwan mengekspresikan kemarahan dan penyesalan atas keputusan sepihak pemerintah Panama dan menarik kedubesnya pulang dan menuduh Cina melakukan diplomasi uang. Hal itu juga terjadi di negara sebelum Burkina Faso yaitu Republik Dominika, Republik Demokratik Sao Tome and Principe, dan El Salvador. Tetapi, mengapa malah Taiwan membuat kebijakan New Southbound Policy yang melibatkan kerjasama dengan Indonesia yang tidak mengakui kedaulatannya sebagai negara? Hal tersebut dapat dilihat dari kekuatan nasional Taiwan dari segi populasi penduduk yang memiliki jumlah sedikit untuk bekerja di bidang industri. Kenyataannya, Taiwan membutuhkan 700.000 pekerja migran, yang dimana Indonesia menduduki peringkat teratas dengan jumlah sekitar 265.959 orang, atau 37,8% dari total keseluruhan pekerja migran di Taiwan. Untuk itu, pemerintah Taiwan melibatkan kebijakan luar negerinya kepada negara-negara yang tidak mengakui kedaulatannya, dengan melakukan hubungan diplomatik informal dengan Indonesia untuk menjawab tantangan One China Policy pemerintah Tiongkok. Oleh karena itu, pemerintah Taiwan harus mengenyampingkan egonya untuk diakui sebagai negara yang berdaulat karena telah melakukan kerjasama di bidang perdagangan dan investasi, yang dimana Taiwan menduduki peringkat ketiga sebagai investor Asia terbesar di Indonesia setelah Jepang dan Singapura. Selanjutnya, kerjasama di bidang pendidikan yang dimana terdapat 4.394 pelajar Indonesia yang berada di Taiwan. Dengan begitu, Indonesia berada di urutan ketiga sebagai jumlah mahasiswa asing terbanyak yang belajar di Taiwan. Selain pendidikan, terdapat juga kerjasama soft diplomacy berupa pertukaran budaya, hingga pariwisata dan transportasi udara dengan menerapkan kerjasama perusahaan China Airlines dan Eva Airways milik perusahaan Taiwan, masing-masing mempunyai penerbangan reguler ke Indonesia dengan rute Taipei-Jakarta, Taipei-Bali, Taipei-Surabaya dengan total 100 frekuensi penerbangan.